Shalom semuanya, puji Tuhan. Malam hari ini saya lihat wajah-wajah yang sangat bersuka cita dan luar biasa. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memelihara di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Oke Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang masalah ya tentang pikiran Taurat ya dan pikiran anugerah ya, pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Oke ya. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Saudara, kemarin sudah kita pelajari ya bahwa kita ya setelah ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang ya kita masuk di daerah yang baru. Dari daerah maut kita dipindahkan masuk ke dalam daerah hidup. Ya, di daerah yang baru ini sekarang kita harus mengerti dan mulai menerapkan hukum-hukum atau tata cara yang baru juga. Culture-nya harus baru, kebudayaannya harus baru juga. Nah, Bapak Saudara, apa saja yang Tuhan rehab di dalam kehidupan kita ini? Yang diriset dari manusia lama kita, dan yang sekarang kita kenakan menjadi manusia baru, ya, pola yang baru, pemikiran yang baru pula juga. Amin. Nah, sekarang lihat ya, Tuhan telah menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia. Ya, tadi malam sudah saya bahas sedikit tentang garam dan terang dunia ini. Nah, malam hari ini saya mau bahas tentang ini lebih detail lagi ya, tentang garam dan terang dunia ini. Nah, saudara, apa yang Tuhan inginkan supaya kita ini boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Nah, perhatikan, adalah kemauan Dia bahwa Anda dijadikan garam dan terang dunia. Jadi, sekarang bagian Dia, ya, jadi bagian Dia juga yang membuat Anda bisa melakukannya. Ia yang membuat Anda mampu karena melengkapi Anda dengan hati dan pikirannya dan kuasanya juga. Nah, saudara, jadi hal menjadi garam dan terang itu adalah kemauan Dia. Ketika Anda dipindahkan daerah, lalu Allah berkata, Tuhan berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ya. Nah, sekarang kita yang mendengar arahan daripada Tuhan itu, sekarang kita mengerti pola pikir kita harus dirombak. Kita sekarang ya adalah garam dan terang. Amin. Kita adalah garam dan terang. Kata siapa? Kata Tuhan. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Nah, sekarang Anda mau setuju enggak dengan pernyataan Allah ini? Kalau Anda menolak, Anda tidak akan menjadi garam. Kalau Anda menolak, Anda tidak akan menjadi terang. Tapi ketika Anda setuju dengan pernyataan Allah ini, terima kasih Tuhan, Engkau menunjuk aku, Engkau mengatakan, Engkau memberitahu kepadaku bahwa sekarang aku adalah garam dan terang dunia. Jangan berpikir terlampau jauh dulu. Kalau garam nanti gimana ya? Kalau jadi terang bagaimana ya? Nah, itu bukan urusan kita. Dia yang menunjuk Anda, Dia yang memerintahkannya, Dia juga yang membuat Anda bisa untuk melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan nanti akan melengkapi kita. Sehingga kita membuat kita mampu. Dengan apa? Dengan pikiran Dia dan kuasanya. Amin. Nah, saudara, kita lihat ayatnya sekarang di dalam Matius 5 ayat 13. Nah, Matius 5 ayat 13. Perhatikan, kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan kalimat ini, memang ada yang sangat menyenangkan kita. Tapi kalau sampai ini meleset dari targetnya, nanti nasibnya akan menjadi sangat parah. Ya, dalam satu ayat ini, Matius 5:13. Pertama, kamu adalah garam dunia. Ya, wow, hebat. Saya adalah garam. Tapi Tuhan Yesus bilang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Akibatnya tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Amin. Kalau menjadi orang Kristen, ya, Anda menjadi pecundang, ya. Hidup Anda tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar Anda. Nama Tuhan tidak dimuliakan di dalam hidup Anda. Justru ya tabiat Anda lebih buruk daripada orang-orang dunia. Ya. Nah, itulah yang disebut garam yang kehilangan rasa asinnya. Hidupmu enggak berdampak ya bagi lingkungan Anda. Harusnya garam ini membuat atau memberi rasa kepada lingkungan sekitar Anda yang sedang mengalami tawar. Dalam kondisi pandemi seperti ini, Anda lihat ya, kalau Anda tinggal, seperti saya tinggal di kompleks seperti begini, banyak orang kadang-kadang berpikirannya sudah frustasi. Sampai kapan ini pandemi? Ya, sudah hampir 2 tahun seperti ini terus. Kapan dan bagaimana? Bahkan ada yang mulai tawar hatinya. Ketakutan tentang masa depannya. Nah, saudara, Anda adalah garam. Anda boleh memberikan rasa asin Anda kepada lingkungan Anda itu. Kehadiran Anda membawa dampak bagi lingkungan Anda. Tapi kalau Anda sendiri mengalami ketawaran di dalam kehidupan Anda, firman Tuhan katakan, dengan apakah ya orang yang sudah ditunjuk Allah sebagai garam ini lalu menjadi tawar, dengan apa harus diasinkan? Tidak ada gunanya garam yang tawar ini selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi sekarang Anda mulai mengerti ya, menjadi orang Kristen yang tidak berdampak, yang tidak menjadi berkat, itu garam tawar. Sebentar lagi akan dibuang dan diinjak-injak orang. Jangan sampai nasib Anda seperti itu. Jadilah garam yang punya rasa asin. Amin. Sehingga Anda bisa memberi dampak kepada lingkungan Anda, ya, sehingga hidup Anda ini boleh menghasilkan banyak sesuatu hal, ya. Orang dekat dengan Anda paling tidak merasa damai gitu loh. Walaupun mungkin Anda tidak bisa membantu secara finansial dengan orang-orang sekitar Anda. Paling tidak Anda bisa menguatkan hati mereka. Memberikan peneguhan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan semangat kepada mereka semuanya. Jangan sampai ada orang mengeluh, oh gini-gini, oh iya sama juga ya, saya lebih parah lagi. Orang Kristen nggak boleh begitu. Anak Allah nggak boleh begitu. Ya, ketika dunia sedang mengalami ketawaran semuanya, Anda tunjukkan bahwa aku bukan garam yang tawar. Aku adalah garam yang berdampak, ada rasa asin. Kamu sedang tawar ya? Ayo nih, aku masuk ke kamu. Sekarang kamu yang tawar berubah memiliki rasa yang enak juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, oleh sebab itu Anda harus selalu digarami, ya. Garam itu jangan sampai hilang dari Anda. Dalam Markus 9, ya ini tambahan ayat saya. Markus 9 ayat 49 dikatakan gini. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Amin.
Setiap orang harus digarami supaya rasa asin itu ada di dalam kehidupan Anda. Amin. Kenapa kita harus memiliki garam di dalam kehidupan kita ini? Garam itu memang baik. Kata Markus 9 ayat 50. Garam itu memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya. Nah, di sini di bagian B-nya disebutkan manifestasi dari sebuah garam itu apa? Dampak daripada garam itu apa? Rasa dari garam itu apa? Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Orang Kristen cekcok terus. Nggak ada damai di dalam dirinya. Amin. Nah, orang Kristen terkenal, ya, anak-anak Allah itu adalah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah alias garam itu. Manifestasi daripada garam itu, ya paling tidak Anda harus bisa menularkan, mentransfer damai itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Ucapan Anda, salam Anda ketika ketemu dengan orang, bukan hanya sebuah slogan. Shalom alaihim. Wow, kenceng sekali. Ya. Shalom alaihim. Tapi salommu itu harus bisa menembus jiwa orang-orang sekitar Anda itu. Sehingga mereka yang sedang mengalami gundah gulana, mengalami kesedihan, mengalami kepahitan di dalam kehidupanmu, di kehidupannya. Paling tidak salommu itu sanggup untuk mengubah keadaan jiwa mereka ini. Ketika Anda katakan, Shalom alaihim, damai itu menguasai orang-orang yang mendengarkan salam Anda itu. Kenapa? Karena Anda adalah garam. Maka nanti dikatakan, hendaklah ya kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Amin. Nah, saudara, sudahkah Anda mengekspresikannya? Sudahkah Anda mulai berdamai? Paling tidak Anda berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirimu, dan juga berdamai dengan sesama. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipilih istimewa oleh Allah. Dulu dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam kitab Imamat, pasal 2 ayat yang ke-13, mari kita perhatikan di sini. Dalam Imamat pasal 2 ayat yang ke-13, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa kurban sajian haruslah kau bubui garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari kurban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam itu. Amin. Nah, saudara, perhatikan di sini, Tuhan mau selain hidupmu, Anda sendiri punya status sebagai garam, pastikan di dalam dirimu itu ada rasa asin. Hendaklah kamu mempunyai garam di dalam dirimu itu. Itu harus mutlak. Ya, rasa asinnya jangan sampai hilang sehingga Anda tidak menjadi garam yang hambar. Nah, kedua, Tuhan perintahkan kepada Harun dulu. Kalau kamu mempersembahkan segala sesuatu, jangan lupa persembahanmu itu harus engkau bubui dengan garam. Harus engkau bubui dengan garam. Ya, ketika saya membaca ayat ini saya ingat ya ada satu mentor ya, dia sedang menangani kasus anak rohaninya. Lalu tanya kepada saya ya, Pak, kalau kasus seperti ini ya bagaimana? Apa kasusnya?
Iya Pak, ya. Dia itu dari keluarga penyembah berhala, yaitu penyembah Sai Baba. Ya, sudah mati itu. Tapi rohnya sekarang kenangannya mereka masih nyimpen patungnya dan mengharapkan roh orang mati Sai Baba itu bisa menolong mereka. Jadi sekarang mereka menyembah roh orang mati sebenarnya, ya, penyembah Sai Baba sekarang ini. Nah, terus dia merasa nggak nyaman karena dia sudah mengenal Tuhan, menjadi anak Allah. Lalu melihat orang tuanya, keluarganya masih ya devosi dengan Sai Baba itu, masih ada altarnya. Dia ingin menyelamatkan keluarganya ini. Lalu apa yang dilakukan oleh si anak ini? Ya, dia tiap hari kalau sudah rumah sepi begitu, dia pergi ke dapur. Dia ambil garam 1 genggam. Ya, nah itu altarnya Sai Baba itu disirami, dipercikin dengan garam seperti itu. Ya, nah lalu lapor kepada mentornya ini, ya, tante, ya, itu altarnya Sai Baba saya percikin dengan garam. Lalu mentornya itu tanya sama saya, Pak, itu kalau altarnya Sai Baba itu dipercikin dengan garam begitu, gimana? Nah, saudara, idenya dari mana itu garam? Nah, idenya dari mana garam? Nah, sekarang banyak juga pendoa-pendoa ya. Kalau berdoa segala macam, nanti kalau ada yang kesurupan, ada manifestasi roh, ada rumah yang angker dan sebagainya, mereka idenya cari garam juga. Ya, sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itu rumah dikelilingin sambil ditaburin garam pinggir-pinggirnya. Ya, nah, saya mulai berpikir, garam emangnya bisa ngusir setan? Garam itu apakah bisa menetralisir pengaruh dari roh Sai Baba itu? Lalu saya bilang sama mentornya gitu, gak usah pakai garam lah, ya enggak. Yang Alkitabiah yang dulu kita lakukan itu pakai minyak urapan sih, ya. Jadi ambil aja baby oil, kalau doain ubah menjadi minyak urapan atau darah Tuhan Yesus, ya. Lalu mulai ya olesin aja di situ. Nah, terus biasanya begitu. Jadi saya jarang pakai garam. Ya, lah dukun-dukun pakai garam. Pakai garam ya. Nah, itu tradisi dari mana yang diadopsi oleh orang-orang seperti ini? Ternyata, Saudara ya, dulu itu dilakukan oleh Harun dan anak buahnya. Ketika mereka mempersembahkan korban, Allah memang berpesan, jangan lupa engkau bubui dengan garam. Jadi kalau mereka mempersembahkan mungkin ya, potong sapi atau kambing atau ayam, betul ya. Lalu setelah dibersihkan, lalu dibakar di mezbah kurban bakaran itu, nah imam jangan lupa yang bertugas harus membubuinya dengan garam. Dengan garam, ya. Nah, apa hubungannya? Persembahan lalu dibubui dengan garam. Ya, kalau nggak dikasih garam, emangnya nggak sah. Nah, saudara, ternyata daging itu kalau dibakar, ya, tanpa dibubui garam, itu baunya nggak enak. Ya, baunya itu nggak enak, bau daging gosong itu loh. Ya, bau daging gosong. Tapi kalau Anda bubui dengan garam, ya memang nanti petok, gitu ya. Nah, pada meledak seperti kena api garamnya. Nah, tapi Anda lihat, ya nanti daging yang terbakar itu karena mengandung garam, itu biasanya aromanya jadi harum. Ya, siapa yang pernah pergi gitu ya, lalu lewat jalan ada orang bakar sate gitu ya. Nah, itu daging dibakar karena dibumbuin, ya ada garamnya juga di situ, dibumbuin, itu baunya enak sekali ya. Kadang-kadang saya beli sate begitu itu asapnya kalau masuk gitu, nah pas kena begitu saya nggak mikir, enak juga nih ya, kena asapnya apa? Asapnya orang jualan sate itu ya. Nah, itu daging dibakar kenapa harum?
Karena ada bumbunya, ada seasonnya, ada garamnya itu. Persembahan itu kalau dibubui garam, baunya harum. Sehingga menyukakan hatinya Tuhan. Begitu juga dengan persembahan hidup kita. Kalau imam-imam dahulu mempersembahkan kambing, domba, jantan sebagai persembahan penebus salah kepada Tuhan, sekarang Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu. Ketika Anda mempersembahkan tubuhmu, ketika Anda mempersembahkan hidupmu, Anda bakar di hadapan Tuhan, jangan lupa Anda bubuin garam juga. Supaya apa? Harum. Tuhan suka bau yang harum. Ketika Tuhan itu mencium bau persembahan itu, yang tadinya hatinya ingin menghukum bangsa itu atau orang itu, akhirnya reda. Kenapa? Mencium bau yang harum itu loh. Nah, persembahan kita harus mengandung garam supaya baunya harum di hadapan Tuhan. Nah, saudara, garam itu bisa membuat rasa atau aroma menjadi harum. Ya. Dampak daripada kehidupan Anda itu harus membuat lingkungan Anda jadi harum juga. Ya, karena apa? Setiap garam itu nempel pada persembahan itu, persembahan yang dibakar itu akhirnya bisa menciptakan sebuah aroma, yaitu keharuman itu. Apa artinya, saudara? Ya, Paulus berkata di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Nah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Anda adalah jawaban bagi dunia ini. Ketika mereka mengalami tawar hati, tawar keadaannya, tawar dompetnya, dan sebagainya, nah solusinya adalah cari garam. Siapa garamnya? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Anda dan saya adalah garam. Makanya Paulus mengatakan, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kalau orang mulai tanya kepada Anda, minta pendapat Anda, minta nasihat Anda, itu pantas. Karena melihat Anda adalah garam. Betul enggak? Ketika mereka sedang tawar, Andalah jawabannya. Andalah jawabannya. Amin. Nah, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar, sehingga engkau dapat memberi jawab kepada mereka semuanya. Kamu adalah garam dunia. Amin. Setuju nggak dengan pernyataan Tuhan ini? Kalau nggak setuju, Anda nggak jadi. Kalau sudah setuju, ya sekarang terapkan fungsi daripada garam itu harus termanifestasi di dalam kehidupan Anda. Ya, rasa asin itu harus berdampak, ya, dinikmati oleh orang-orang sekitar, dan pastikan bahwa di dalam dirimu ada garam atau rasa asinnya itu. Yang kedua, Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Itu ayat 14-nya, saudara. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Nah, ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam
rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Perhatikan ya, ayat 14 dulu. Kamu adalah terang dunia. Tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Sekarang kamu adalah terang dunia. Kalau Anda adalah terang dunia, Tuhan Yesus katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya mulai berpikir ayat ini. Bagaimana terang itu bisa menjangkau kota yang ada di atas gunung itu? Ya, bagaimana coba? Coba ya, Anda mulai bayangkan. Anda ada di dataran seperti ini, lalu ada gunung yang menjulang tinggi. Mungkin gunung itu setingginya sampai 4 kilometer gitu ya. Wush, tinggi sekali. Lalu Anda bawa terang dari daratan ini ya, tanah datar atau kaki gunung itu. Apakah itu sinarnya bisa mencapai puncaknya sana? Nggak bisa. Betul nggak ya? Nah, nggak bisa. Ya. Nah, bagaimana terang itu bisa menerangi kota yang ada di puncak gunung yang tinggi itu? Terang itu harus ada di atas gunung. Kalau dia di bawah gunung, kota yang di atas gunung itu tidak akan kena terang. Betul enggak? Ketika saya menangkap pengertian ini, saya bersyukur, saudara. Ketika Anda dijadikan terang yang mampu untuk menerangi kota yang di atas gunung itu, artinya Allah sedang menaikkan level Anda. Anda sedang ditinggikan oleh Allah lebih daripada segala-galanya. Amin. Sadari bahwa menjadi anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata firman, tempat itu tempat paling tinggi. Gak ada tempat yang lebih tinggi daripada duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu loh. Anda terang. Anda ditinggikan. Nah, siapa yang sudah mulai merasakan? Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda mengalami sebuah peningkatan. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah berpikir ya menjadi seorang hamba Tuhan, pengajar seperti ini. Kenapa? Karena dari awal saya sudah nggak suka jadi hamba Tuhan. Karena saya anaknya hamba Tuhan yang di kampung miskin pula. Dan saya nggak pengen miskin. Jadi nggak pernah kepikiran pengen jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, tapi Tuhan rencananya terus ya dipaksakan ke dalam hidup saya, itu istilah saya ya. Ya karena apa? Awal-awalnya seperti terpaksa sekolah Alkitab dan sebagainya gitu ya. Tapi saudara ya, akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya. Itulah panggilan dalam kehidupan saya. Dulu saya nggak pernah berpikir saya bisa tinggal di Jabodetabek seperti ini ya. Ya, dulu dari kampung itu mikir gitu ke Jakarta, itu jauh banget seperti itu ya. Benar, saudara. Ya, wah, dulu nggak pernah kepikiran, saudara. Ya, saya ingat waktu SD saya ya, itu ada pesawat lewat, saudara, itu ya. Itu seluruh kelas, saudara, keluar semuanya. Mau lihat pesawat itu. Termasuk gurunya. Ya, saudara. Gurunya keluar, ya muridnya keluar semuanya. Ya, enggak, lihat pesawat itu. Nah, itu kalau di daerah namanya motor muluk katanya. Motor muluk gitu ya. Nah, itu pesawat terbang gitu. Weh, ada motor muluk, ada motor muluk. Keluar semuanya, saudara. Ya. Nah, lihat pesawat terbang itu, wah, sebuah yang istimewa gitu ya. Enggak pernah kepikiran. Itu enggak? Enggak pernah mikir bisa naik pesawat terbang. Tapi apa yang terjadi, saudara?
Hari ini saya melihat, saya bisa ada di kota metropolitan, saya sering naik pesawat yang dulu saya anggap itu sesuatu yang menakjubkan. Betul nggak? Nah, Tuhan membawa sebuah peningkatan. Ini contoh yang real, supaya bisa ditangkap seperti itu. Ya, nah, Anda mengerti, ketika rencana Allah menjadikan Anda sebagai terang seperti ini, Anda dinaikkan level taraf hidup Anda. Di dalam Tuhan harus mengalami peningkatan. Amin. Karena Dia tidak pernah memberikan kepada Anda, ya, nasib Anda adalah menjadi kepala bukan ekor, betul? Anda akan naik, tak pernah turun. Itu selalu diucapkan oleh pendeta kalau menutup doa berkat. Ya, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kamu akan terus naik, tak pernah turun. Nah, itu semua langsung bilang, amin, amin. Ya. Ya, tapi pertanyaannya, walaupun Anda mendengar atau didoain seperti itu, apakah hidupmu mengalami peningkatan? Kalau hari ini hidupmu tak pernah mengalami peningkatan sedikit pun, solusinya Pak, kesalahannya di mana? Anda nggak sadar bahwa Anda adalah terang. Ketika Anda menyadari, Anda agree, Anda setuju dengan pernyataan statement Allah, ketika Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Lalu Anda mulai sadar, pikiranmu berubah. Aku ini terang. Terang yang menyinari kota di atas gunung. Ya, karena targetnya adalah kota yang di atas gunung. Mau tidak mau. Dia yang menjadikan Anda terang itu harus mengangkat Anda lebih tinggi daripada gunung itu. Amin. Wow, keren ya? Nggak nangkep? Keterlaluan. Nggak nangkep? Ya. Nah, kalau Anda tidak mengalami peningkatan, betul nggak? Mungkin Anda tidak sadar bahwa Anda itu adalah terang. Kalau Anda sudah sadar bahwa Anda adalah terang, dan targetnya adalah terang dunia menerangi kota di atas gunung, mau tidak mau, Dia yang memberi gelar Anda sebagai terang itu harus mengangkat Anda lebih daripada gunung itu. Artinya, hidupmu harus mengalami peningkatan. Ya, ini bukan keinginan Anda pengen hebat, pengen jadi orang yang luar biasa. Bukan. Dia mau Anda luar biasa. Dia mau Anda hebat. Dia mau Anda kaya. Amin. Dia mau Anda sukses. Karena Anda adalah terang. Terang yang bersinar di dalam kegelapan dan menerangi kota yang di atas gunung itu. Pastikan status Anda. Anda adalah garam dan Anda adalah terang itu. Nah, saudara, kalau toh Anda sudah mengaku sebagai terang, tapi kota di atas gunung itu tak pernah tersentuh dengan terang Anda. Ada apa? Ayat 15 tadi dikatakan, ini penghambatnya, saudara. Ya, masalahnya di sini. Karena ya mereka menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Nah ini loh ya, ditutup ini loh. Ya kalau sekarang gantang itu kayak tutup saji. Tutup saji di meja itu loh ya. Dek, terangnya lilin Anda taruh di meja, Anda tutupin dengan tutup saji itu. Ya, terangnya nggak keluar. Bukan berarti terangnya mati, tidak. Kapasitas daripada terang itu Anda batasi dengan gantang itu loh. Ya, dengan gantang. Ya. Jangan meletakkan pelita di bawah gantang.
tempat pelita itu bukan di bawah gantang, tapi di mana? Tempat pelita itu adalah di kaki dian ini loh, ya. Kaki dian itu adalah tempat pelita. Jika hidupmu ya ada di tempat yang tepat, seperti apa yang Tuhan rancang dan mau di dalam kehidupan Anda, terangmu akan maksimal. Jika hidupmu ada di tempat yang tepat, seperti apa yang Tuhan rencanakan, hidupmu akan maksimal. Ya lagi ya. Jika hidupmu ada di tempat yang tepat, dampaknya akan maksimal. Hasilnya akan maksimal. Terang itu harus ditaruh di tempatnya. Namanya kaki dian. Baru terang itu maksimal nantinya. Amin. Nah, kenapa orang tidak ada di tempat yang tepat seperti apa yang Tuhan rencanakan? Karena Anda berpikir sendiri tentang masa depanmu. Anda berpikir sendiri tentang hidupmu itu. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Setiap hari Anda tinggal tanya agendanya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa rencanamu atas hidupku ini? Itu harus Anda tanyakan terus setiap pagi. Sebelum Anda memulai hari-harimu, sebelum Anda memulai kegiatanmu, sebelum Anda beraktivitas, Anda berkata, Tuhan, aku mau ada di tempat yang tepat, yaitu kehendak dan rencanamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Nah, itu namanya di tempat yang tepat. Ketika orang ada di tempat yang tepat, saya percaya rencana Tuhan itu terjadi. Seperti apa yang didoain oleh Pak Pendeta itu. Aku mengangkat kamu menjadi kepala bukan ekor. Ya, kamu akan terus naik tak pernah turun. Nah, itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kenapa? Anda ada di dalam rancangan Allah. Itu tempatnya terang. Ya, terang menyala, Anda sudah jadi terang. Tapi kalau penempatannya salah, juga nggak akan maksimal nantinya. Amin. Nah, ayat yang kelima, 16 tadi ya. Matius 5, 16. Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, saudara, akhirnya adalah nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Nah, pikiran, Taurat, dan anugerah. Anda jangan pengen jadi garam. Anda jangan pengen jadi terang. Tapi Anda sudah jadi garam dan Anda sudah jadi terang. Doanya jangan salah. Tuhan, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Tidak. Pagi-pagi, Bapak Surgawi, aku mengucap syukur. Aku adalah garam dan aku adalah terang. Si garam itu mau ngasinin siapa? Tuh, datang ke Semarang, ngasinin Bu Sandra. Nah, saya adalah terang. Mau nerangi siapa? Tuh, datang ke Sunter. Nerangin itu si Andreas Daryanto. Nah, saudara, nanti itu kayak Anda ada di tempat yang tepat, hasilnya maksimal. Amin. Karena apa? Si garam ini tidak berjalan sendiri. Si garam itu menurut pola atau arahan daripada yang telah memberikan status kepada Anda. Kamu adalah garam dan terang tersebut. Amin. Nah, berikutnya saudara, ya, tentang hal mengampuni.
Ya, tentang hal mengampuni. Nah, sini. Tentang hal mengampuni. Jangan pernah berkata, wah, itu sukar. Tetapi setiap tuntutannya selalu disertai dengan kemampuannya juga, sehingga Anda dapat mengerjakannya. Amin. Nah, saudara, ini yang membedakan antara pikiran Taurat dan pikiran anugerah. Pikiran Taurat selalu berusaha, bagaimana saya bisa mengampuni? Caranya bagaimana? Butuh berapa kekuatan untuk bisa mengampuni mereka? Ya, lama-lama jebol, saudara. Sabar ya ada batasnya. Itu orang dunia begitu. Sabar ya ada batasnya. Nah, saya teringat ada satu lagu, saudara, yang bunyinya gini ya. Itu refnya aja ya. Ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu ya memang terus lagu bait selanjutnya katakan ya seperti hati Bapa yang mengampuni ya. Tapi sebenarnya ini agak ruwet ini ya kalimatnya. Ya, liriknya ini agak ruwet. Ya. Ketika hidupku telah disakiti, itu ya baitnya seperti itu. Lah rapnya itu ampuni bila kami tak dapat mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau Anda nggak bisa mengampuni, ampuni Tuhan ya. Aku nggak bisa ngampuni, gitu ya. Ya, aku nggak bisa ngampuni, gitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang orang ya, bisa mengalami stagnan seperti itu karena apa? Dia melakukannya menggunakan kekuatannya sendiri. Pikiran Taurat berusaha karena ada ayat atau ada larangan, betul nggak ya? Jangan membenci, Mama gitu ya. Anda harus mengampuni. Kalau kamu nggak mengampuni, nanti kamu akan dihukum dan sebagainya. Anda ketakutan. Semua orang yang berpikir di daerah Taurat, apa yang dilakukannya dasarnya karena dia takut. Takut dihukum. Kalau saya tidak melakukannya, nanti aku kena hukuman. Tapi orang yang ada di dalam anugerah, tinggal di daerah anugerah, pikirannya juga berubah. Ya, ketika harus mengampuni, Anda akan berpikir lebih mudah. Dan Anda yakin Anda bisa mengampuni orang yang bersalah kepada Anda. Kenapa? Perhatikan di sini. Bila saatnya tiba, Anda akan tinggal berkata, Tuhan, silahkan buat saya mampu mengampuni seperti Engkau mengampuni. Amin. Nah, paling enggak Anda bisa melihat patternnya. Ketika Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, dibawa, diseret ke atas kayu salib itu. Di depan orang-orang yang menganiaya, yang meludahi dia, ya, yang memukul dia, yang menonjok dia dengan enteng di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yesus tidak minta kepada bapaknya, Bapak itu orang-orang sudah kurang ajar semuanya. Bunuh saja mereka. Ya, Tuhan Yesus nggak ngomong begitu, saudara. Ketika dia mengadu kepada bapaknya, justru di situ Tuhan Yesus bisa melepaskan pengampunan. Bapak, ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Saudara lihat, hatinya Yesus. Yesus mati di kayu salib tanpa luka batin sedikit pun. Kenapa? Dia bisa melepaskan pengampunan seperti itu. Dia yang memerintahkan kepada Anda untuk bisa memaafkan atau mengampuni
dia juga pernah mengampuni orang yang sudah keterlaluan dengan dia. Jadi ini bukan teori. Dia praktekkan, dia bisa. Sekarang apa yang dia kerjakan ini, yang dia pernah lakukan ini menjadi polanya. Kalau kamu tinggal di daerah anugerah, polanya seperti Yesus. Kalau Yesus bisa mengampuni, Anda bisa mengampuni juga. Nah, bagaimana Anda bisa? Segala sesuatu di daerah anugerah itu Anda kerjakan bukan karena Anda bisa. Ya, di daerah anugerah itu bisa terjadi karena Tuhan menolong Anda. Dia yang memampukan Anda. Kalau Anda nggak bisa, merasa berat untuk mengampuni, sadarin bahwa Anda bukan ada di daerah yuridiksi Taurat. Anda sudah ada di daerah yuridiksi anugerah. Di daerah anugerah itu pikiranmu harus pikiran anugerah juga. Semua bisa Anda lakukan. Karena Tuhan pasti memampukan saya untuk saya bisa mengampuninya. Amin. Satu hari ada seorang ibu ya datang untuk konseling, ya menangis-nangis, dia bawa anaknya dua, ya yang satu masih bayi, masih umur 3 tahun, lalu yang satu udah mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD gitu, ya. Dia bilang, Pak, saya nggak mau mengerti, saya nggak ngerti ini gimana tadinya. Saya juga nggak bisa memaafkan suami saya, udah nggak ya? Nggak bertanggung jawab, melukai ini, itu dan segala macam, nggak memberi nafkah, sehingga saya harus memberi nafkah kepada anak-anak saya, dan saya nggak ngerti nih anak nanti gimana untuk biaya ke depannya dan semuanya. Saya benci, saya marah, ya, saya nggak terima, ya, saya nggak bisa memaafkan dia, ya. Lalu mendengar seperti itu, saya dengerin dulu sampai emosinya reda, ya. Ini pelajaran saudara. Kalau Anda konseling dengan sedang konseling, ya, dengan orang, kalau orang itu sedang emosi, Anda jangan tanggapin dulu. Biarkan dia reda dulu. Orang emosi nggak bisa diajak ngomong. Ya, orang emosi tidak bisa diajak ngomong. Ya, biarkan dia reda dulu. Saya belajar dari seorang perenang. Ya, satu hari ada seorang perenang. Ya, lah melihat ada anak kecil jatuh ke kolam renang. Ternyata jatuhnya bukan yang di daerah buat main anak-anak. Daerah untuk orang dewasa yang tingginya, yang dalamnya itu 2 meter lebih. Nah, cilakanya lagi, si anak ini cuman bisa satu gaya, saudara, gaya renangnya, gaya batu, saudara. Sekali masuk tenggelam, ya. Kayak saya itu nggak bisa berenang, saudara. Gaya batu, ya. Nah, wah, maminya nggak bisa berenang juga, panik, teriak-teriak, tolong, tolong, anak saya kejebur, dia nggak bisa berenang, ya. Nah, di situ ada perenang hebat, saudara. Melihat anak yang seperti itu, ya, sedang meronta-ronta di atas air itu, ya, di dalam air itu perenang diam aja gitu. Lalu mata semua orang tertuju pada si perenang ini. Ini perenang ini nggak punya hati. Lu kan bisa berenang. Kenapa lu nggak cepet-cepet nyebur, lalu tolong si anak itu? Ya, nah setelah anak ini ya mulai sudah kehilangan tenaganya, habis tenaganya, mulai agak mau tenggelam seperti itu, perenang itu baru mulai terjun dan mengambil anak ini lalu dibawa ke pinggir, lalu diserahkan kepada orang tuanya. Ada beberapa orang tanya, kenapa engkau menolong? Kok enggak dari tadi? Kenapa dia sudah banyak minum air? Kehilangan tenaganya, kamu baru masuk dan menyelamatkan anak ini. Perenang itu bilang, kalau saya masuk, menyelamatkan dia ketika dia sedang panik dan meronta-ronta itu, walaupun saya jago berenang, saya akan ikut tenggelam bersama dengan dia. Kenapa?
Karena orang panik itu kekuatannya luar biasa. Betul nggak? Nah, sama halnya. Ketika Anda konseling dengan seseorang, orang itu sedang emosi, Anda nggak bisa meredakan itu emosinya. Dan dia selalu menuntut untuk mencari pembenaran. Anda beritahu tentang kebenaran, dia nggak akan ngerti. Jadi kadang-kadang saya nyantai aja, terus ya, api Kristus sedang menyala. Terus, saya biarin saja gitu ya, dengerin gitu ya, saya sambil garuk-garuk. Nah, gitu. Nah, saya nggak berekspresi. Gitu. Udah Bu, udah selesai. Ya, giliran saya ya sekarang. Nah, enak ngomong ya. Kenapa? Dia sudah slow down. Nah, Bu, ya, Ibu tadi bilang, Ibu marah dengan suami. Dia brengsek, dia kurang ajar, dia gini, ya gitu dan gini. Pokoknya itu, ya, ya, saya nggak bisa memaafkan dia seperti itu yang Ibu ungkapkan tadi, ya. Nah, Bu, ya, saya setuju dengan Ibu. Ibu nggak bisa memaafkan dia, ya. Kenapa? Manusia itu nggak ada yang bisa memaafkan. Manusia itu nggak ada yang bisa mengampuni, saya katakan. Yang bisa mengampuni cuma Tuhan, Bu. Saya setuju dengan Ibu. Ibu nggak bisa mengampuni kan? Iya, saya setuju. Yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Sekarang Ibu sadar nggak bisa mengampuni kan? Minta tolong sama Tuhan. Yang bisa mengampuni. Jangan dipaksa orang, kamu harus mengampuni, kamu harus mengampuni. Lah orang nggak bisa, nggak punya modal. Anda paksa, bisa nggak bayar? Bisa bayar nggak? Nggak bisa bayar. Ya, kadang-kadang kita itu keterlaluan juga sebagai konselor. Ya, ada konseli yang krisis seperti itu, Anda paksa untuk membayarnya juga. Anda lebih kejam. Ya, nah, Anda setuju dulu. Memang aku tahu Ibu nggak bisa mengampuni. Itu manusiawi. Secara manusia memang begitu. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni. Tapi Tuhan bisa mengampuni. Ya betul. Kalau Ibu sekarang sadar nggak bisa mengampuni, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan mentransfer kekuatannya supaya Ibu karena diberi kekuatan oleh Tuhan, Ibu nanti akan bisa mengampuni. Ayo, mau nggak minta tolong kepada Tuhan? Minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, Engkau yang sudah bisa mengampuni. Aku mau sepertimu. Buat aku bisa mengampuni juga. Nanti Tuhan yang memampukan Anda bisa mengampuni. Amin. Walaupun lagunya sakitnya di sini. Betul nggak? Nah, tapi saudara, pertama Tuhan bebat hati Anda. Tuhan pulihkan Anda. Lalu Anda diberi pengertian. Supaya Anda bisa mengampuni seperti engkau mengampuni. Amin. Nah, Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Apa itu maksud penyesatan di sini? Penyesatan itu adalah mengarahkan, menasehati, tapi ujung-ujungnya mencelakakannya. Ya, nah, mencelakakannya, ya, itu menyesatkan namanya. Kebenarannya, ya enggak, kita harusnya hidup dalam pengampunan seperti itu. Enggak boleh toleransi di sini. Oh, bisa mengampuni kalau ya dosanya cuma segini, salahnya kalau udah keterlaluan seperti itu, ya.
itu nggak bisa diampuni. Dah, tinggalin saja dan sebagainya. Ya, nah bagi si penyesat ini Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang keduanya, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Amin. Jadi kalau Anda orang nggak mampu untuk mengampuni, saudara, arahkan dia kepada Tuhan. Jangan disesatkan. Kalau Anda salah mengarahkan orang ini, Anda dianggap sebagai penyesat. Lebih baik si penyesat ini diikat dengan batu kilangan, ya, lalu dilempar ke laut. Ya, ketemu Bu Susi itu. Buang ke laut. Ya, dikasih batu kilangan. Tenggelam di sana. Dan langsung nggak usah muncul-muncul lagi. Ya. Nah, ayat yang ketiga. Ya. Lukas 17 ayat 3. Tadi kan? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Jagalah dirimu. Amin. Nah, Anda yang bisa menjaga. Kalau saudaramu berbuat salah, tegur dia. Amin. Kamu salah. Kalau dia mengaku, dia menyesal, ampuni dia. Jadi kapan Anda harus mengampuni? Ketika orang itu menyesal, betul nggak? Kalau orang itu nggak menyesal, yang diampuni apanya? Ada beberapa orang nih kadang-kadang ya, dia nggak mengaku dirinya salah, ya. Terus ada orang lain bilang ini, kamu harus mengampuni dia lah, apa saja yang dikerjakan dalam diri kamu. Nah, apanya yang diampuni? Dia nggak merasa salah, ketika dia merasa dirinya salah, Anda harus punya kewajiban untuk mengampuni dia. Kenapa? Ketika dia mengaku dirinya salah, dia menyesal. Ya, ketika ada menyesal, Anda harus mengampuni. Nah, saudara, ini persoalannya lagi. Karena orang menyesal, mungkin alasannya macam-macam. Setelah dia enak, keadaannya berubah, dia bisa berbuat itu lagi, kan? Makanya di dalam ayat yang keempat dikatakan begini. Ya. Baiklah, ya. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, berapa kali? 7 kali sehari. Dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Orang yang sama, itu enggak ya? 7 kali dalam sehari, mungkin kasusnya sama pula. Enggak usah dalam 1 hari lah. Dalam seminggu kalau ada orang melakukan hal yang sama, ya mungkin dia salah 3 kali aja. Anda udah bilang ini yang ketiga kali ya. Enggak ya? Awas ya, yang keempat enggak ada ampun. Nah, Tuhan Yesus bilang, dalam 1 hari, orang yang sama, mungkin dia melakukan kesalahan yang sama pula, lalu datang kepada Anda harus mengampuni ketika dia menyesal. Ya, Pak, itu namanya kapok Lombok, Pak. Atau tomat, Pak. Tobat dan kumat, Pak. Nah itu ya. Sebentar tobat, sebentar kumat. Ya. Nah, gimana? Kalau dia menyesal, ampuni. Kalau dia menyesal, ampuni. Kalau dia menyesal, ampuni. 1 hari 7 kali orang itu datang. Kamu harus memberi ampun kepada orang itu. Kenapa, saudara? Karena pengampunan itu adalah jalan untuk sebuah pemulihan. Amin. Mungkin pertama nggak berhasil untuk memulihkannya. Anda beri kesempatan untuk kali kedua.
untuk memulihkannya juga dengan Anda melepaskan pengampunan. Amin. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Tujuannya cuma satu. Supaya ada pemulihan. Kalau nggak diampuni, nggak pulih. Tuhan ampuni Anda lebih dahulu, lalu Anda terhubung dengan Bapa, lalu Anda bisa menikmati berkatnya Bapa, bukan? Kalau Tuhan nggak mengampuni Anda lebih dahulu, Anda nggak bisa hidup dalam anugerah seperti ini. Anda harus melakukannya juga untuk orang lain. Kalau Anda tidak mengampuni, dalam doa Bapa kami dikatakan, Yesus ajarkan, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, ayat ini katakan, Tuhan ampuni aku ya, seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan pengampunan ini ada syarat seperti itu. Kalau kamu tak bisa mengampuni, aku nggak akan ampuni kamu. Tuhan ceritakan tentang pengampunan. Ya, satu kali ada orang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu seumur hidup Anda bekerja, betul nggak ya? Itu nggak cukup untuk bayar 10.000 talenta. Ya, kalau upah orang satu hari 1 dinar, ya, dan nanti Anda kalkulasi, Anda hitung, itu nggak cukup. Ya, selama Anda hidup 120 tahun ini, apalagi yang cuma 70-80 tahun, nggak cukup untuk membayar hutang itu. Ya, nah, tapi raja itu akhirnya berkata kepada orang yang punya hutang 10.000 talenta itu, aku bebaskan engkau dari hutang ini. Wah, saudara mendengar dibebaskan itu, dia langsung nyanyi happy ya happy ya. Oh, aku senang sekali ya. Saking sukacitanya luar biasa, dia keluar sambil menari-nari, dinabrak orang. Yang ditabrak itu ternyata temannya yang punya utang sama dia. Utangnya cuma 100 dinar. 100 dinar itu upah kerja. Ya enggak? 100 hari orang kerja. Ya. Temannya itu bilang, dia bukannya nggak mau bayar. Beri kesempatan aku ya untuk ngumpulin duit dulu, nanti aku bayar. Itu temannya dicekik. Ya, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu ada orang yang melihat. Orang yang menjebloskan ini tadi pernah diampuni oleh raja, dilaporin kepada raja. Raja, orang yang berhutang 10.000 talenta tadi. Ya. Tadi ketemu dengan temannya yang punya hutang cuma 100 dinar. Temannya dihajar babak belur dan dijebloskan ke dalam penjara. Raja marah. Panggil dia ke sini. Dia datang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bisa mengampuni? Konsekuensinya. Karena kamu tidak mengampuni sesamamu. Aku cabut pengampunanku. Kamu harus bayar lagi 10.000 talenta. Nah, paham saudara? Yesus memberikan perumpamaan tentang masalah mengampuni. Mengampuni itu wajib. Ya, karena Allah yang memberikan teladan harus mengampuni, dan dia berkata, kalau orang itu menyesal, ampuni dia. Walaupun sehari dia melakukan kesalahan yang sama dan 7 kali menyesal datang kepadamu, kamu wajib untuk mengampuninya. Amin. Siapa di sini yang belum bisa melepaskan pengampunan? Enggak usah angkat tangan, angkat kaki aja. Ya, ayo, ya Pak. Teorinya gampang, tapi sakitnya Pak, Bapak nggak ngerasain. Ya, nah, jangan main perasaan. Dengan iman, Anda sudah tinggal di daerah anugerah. Anda bisa mengampuninya. Amin. Nah, bersaudara. Nah, lalu ya, kita perhatikan. Satu kali Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya yang notabene murid. Dia coba ya tanya kepada Petrus dalam Matius pasal 18.
Lihat ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya. Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow, unlimited. Ya. Nah, mengampuni 70 kali 7 kali. Mendengar pernyataan Tuhan Yesus seperti ini. Murid-muridnya ini lalu berkata, Tuhan tambahkan iman kami. Ya, tambahkan iman kami Tuhan. Nah, saudara, mereka nggak sanggup. Siapa yang bisa seperti itu? 7 kali aja nggak mungkin bisa kita lakukan. Apalagi dalam satu hari 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tuhan mau kapan saja, setiap saat Anda bisa melepaskan pengampunan. Mindsetnya harus dirombak. Taurat ya, melakukannya dengan kekuatan Anda sendiri. Etikatnya baik, tapi tak pernah bisa Anda lakukan karena Anda tidak sanggup dan tidak mampu. Tapi di dalam anugerah, berpikiran anugerah, ini semua bisa aku lakukan karena Tuhan pasti akan memberikan kemampuannya. Amin. Nah, benar saudara, satu hari ya ada orang mau melakukan kebenaran ini. Dia bisa mengampuni suaminya. Walaupun awalnya itu sudah ya, lagu Pantai Kosta itu lagunya gini, mendidih di hati, mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Ya, nah, mendidih di hati. Nah, terus sampai ke ubun-ubun. Nah, orang harus marah kan begitu, mendidih di hati. Ya, nah, ya, nggak bisa. Tapi saudara, akhirnya dia bisa berkata, ya aku ampuni kamu. Kok bisa? Kok kamu bisa mengampuni dia gimana? Ketika saya berpikir seperti Tuhan berpikir, yaitu pakai pikiran anugerah, Tuhan lakukan sesuatu dulu. Dia sembuhkan hatiku dulu, Pak. Tadi yang mendidih itu, Pak, kok jadi turun tensinya? Ya, nah, Tuhan pulihkan Anda dulu sehingga Anda bisa tenang dan Anda bisa menangkap dan mengerti. Kemarin ya, waktu dalam tanya jawab saya bilang sama ibu itu, ya, saya bilang, jangan tempatkan dirimu sebagai victim. Mulai berpikir Anda adalah seorang hamba Allah. Suamimu adalah konseli, Anda konselernya. Kalau Anda menempatkan dirimu sebagai istri, Anda akan luka terus. Tapi kalau Anda menempatkan dirimu sebagai hamba Allah, Anda adalah penolong bagi suamimu. Anda tidak marah. Betul nggak? Anda bisa tenang. Dalam mengambil keputusan hal apa yang harus Anda lakukan. Tuhan akan memberikan hikmat dengan caranya sendiri. Amin. Saudara gitu loh. Ya. Nah, saudara, Tuhan redam amarah Anda. Anda jadi bisa tenang. Ya. Nah, sekarang berikutnya. Ya. Di daerah anugerah, memiliki pikiran anugerah. Ya. Sekarang masalah meminta maaf. I'm sorry. Ya. Kalau seseorang tidak dapat meminta maaf atau mengampuni saudaranya, walaupun Anda tidak bersalah, tandanya harga diri Anda masih tinggi. Itu harus digantung di kayu salib Anda. Amin. Nah, siapa yang harus minta maaf? Secara umum, orang selalu bilang, yang salah ya. Yang salah yang harus minta maaf. Yang nggak salah nggak usah minta maaf dong. Ayo,
Itu harus dirombak. Itu pikiran Taurat. Ya, kalau salah minta maaf, baru minta maaf. Kalau enggak salah, enggak perlu minta maaf. Justru di dalam hukum anugerah itu, saudara, salah tidak salah, Anda harus yang memulai. Ya, kalau saya konseling seseorang, saya punya landasan dasarnya itu adalah, ya, Anda boleh baca nanti, ya, Roma, ya, pasal 6, ya, itu ayat yang ke-1 itu dikatakan yang rohani itu enggak ya, harus membimbing yang kurang rohani sambil menjaga diri supaya tidak terpengaruh. Nah, yang rohani harus membimbing yang kurang rohani. Ketika terjadi pertengkaran gitu ya. Nah, antara suami dan istri mungkin. Ketika Anda harus menengahi ya, kericuan atau keributan dalam keluarga itu. Apa yang harus dilakukan? Kadang-kadang saya tanya dulu, siapa yang merasa benar di sini? Siapa yang merasa rohani di sini? Nah, yang merasa rohani, tadi kita lihat pakai ayat ini untuk membenarkan diri, ini dan itu gitu ya. Nah, saudara, kamu merasa dirimu rohani kan? Sekarang kamu minta maaf sama dia. Pak, dia yang salah, bukan saya. Saya nggak tanya siapa yang salah. Siapa yang rohani? Atau siapa yang sadar? Ya, yang lebih sadar duluan, dia yang harus meminta maaf. Nggak peduli dia salah atau tidak. Nggak pernah mikir gitu ya. Pokoknya yang salah harus minta maaf. Nah, itu Taurat. Anugerah beda. Salah nggak salah, kamu harus minta maaf. Ya. Nah, untuk apa? Untuk memulai supaya terjadi klarifikasi. Siapa yang harus minta maaf? Siapa yang sadar dulu. Bukan siapa yang salah atau siapa yang benar. Kalau Anda merasa dirimu benar dan tak perlu meminta maaf, itu artinya harga dirimu tinggi. Ya. Harga dirimu terlalu tinggi. Itu harus diobral. Gantung saja di atas kayu salibmu. Ya, matiin harga dirimu. Nah, mulai saudara belajar tiap hari. Turunkan harga dirimu sampai 0. Ketika harga dirimu Anda turunkan sampai 0, tidak ada orang yang bisa merendahkan Anda lagi. Betul enggak? Kenapa? Udah mentok. Kalau Anda masih merasa direndahkan, berarti Anda belum mentok itu. Masih punya. Betul enggak? Harga diri. Nah, matiin harga dirimu. Sampai 0. Katakan, aku enggak punya harga diri. Yesus itu kenapa bisa sukses dan berhasil dalam misinya di muka bumi ini? Dia develop dirinya. Ya, dengan satu statement, ya, katakan apa? Aku tidak perlu hormat dari manusia. Ya, itu bahasa Koreanya, aku rapaten radiakseni. Nah itu loh, nggak ngerti itu. Ora paten, ora diajeni, ora opo-opo. Mewek itu juga perlu. Mewek itu artinya Anda juga masih butuh dihargai. Ibu-ibu, amin. Gak berani lawan suami. Kalah, kuat tangannya. Gitu enggak? Masuk kamar. Nah, itu sebenarnya Anda masih menunjukkan, Anda butuh penghargaan. Anda nggak usah perlu dihargai. Amin. Ketika Anda nggak punya harga, Tuhan Yesus akan kasih label yang baru.
hargamu bukan dirimu lagi, tapi hargamu adalah Yesus. Amin. Masih mempertahankan harga dirimu. Ada orang yang mempertahankan harga dirinya. Pak, saya itu nggak pernah dihargai. Pak, saya itu nggak pernah dihargai. Kapan saya itu dihargai? Dengar kata harga terus seperti itu, saya tanya. Emangnya kamu mau dihargai berapa? Maksudnya apa, Pak? Tersinggung lagi. Maksudnya apa, Pak? Loh, dari tadi Anda itu pengen dihargai. Sekarang saya tanya, kamu mau dihargai berapa? Kadang-kadang orang itu perlu saya colok matanya seperti gitu loh. Supaya apa? Sadar bahwa dia menuntut penghargaan. Malam hari ini berhenti menuntut penghargaan. Amin. Salibkan harga dirimu. Pastikan harga dirimu nol. Nggak akan tersinggung. Amin. Nggak akan terluka. Karena Anda sudah ada di tempat paling rendah. Nggak ada yang bisa merendahkan Anda lagi. Nggak ada yang bisa melukai Anda lagi. Kalau Anda masih punya menyimpan cadangan namanya harga diri, Anda akan rentan menjadi orang yang selalu terluka di dalam diri Anda dan tak bisa memaafkan. Amin. Karena Anda merasa diri Anda tidak pernah bersalah. Orang lain yang salah. Nah, saudara, lihat ya. Kenapa Yesus gampang untuk memaafkan? Karena dia nggak punya harga. Dia tanggalkan kealahannya. Dia ambil manusia. Dia taat kepada Bapaknya. Itu saja. Makananku ialah melakukan kehendak Bapak. Ya, dan menyelesaikannya. Nggak heran Tuhan Yesus bisa. Nah, saudara, kita lihat Matius 5. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ya, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, Tuhan katakan orang yang marah harus dihukum. Nggak percaya, saudara ya? Nah, coba saudara ya, nanti Anda ya, umpama saya pernah satu kali bercuci mobil ya di tempat penyucian gitu. Sampai di sana gitu ya, itu wafernya itu tahu-tahu sama tukangnya itu dipatah, ya dibuka ini kekencengan patah gitu ya. Terus dia nggak minta maaf, nggak apa gitu, taruh aja segala macam gitu. Ya, gitu ya. Mau ini nuntut itu, ya tuh ini orang gimana? Ya udahlah, bawa pulang. Di jalan tuh marah, jengkel hatinya gitu ya. Lalu ada motor sudah kenceng tuh, ngerem tuh, kaget gitu ya. Jadi banyak hal ya yang membuat kita semakin emosi gitu loh, ya. Lah, sudah ya. Lah, mobil di belakang klakson terus. Loh, ya. Nah, yang di depan berhenti seenaknya. Akhirnya saya ikut klakson juga. Saya diklakson dari belakang, saya dihambat dari depan, saya klakson juga dong. Ya, lebih kenceng daripada klaksonnya belakang gitu. Kenapa? Hatinya udah emosi. Ya. Nah, saudara, masuk waktu itu masih tinggal di Meruya, itu rumah yang orang pinjemin saya rumah waktu itu masuk gang begitu, lalu bisa masuk ini ya. Nah, biasanya kalau mau masuk rumah itu 2 kali belok gitu loh ya. Nah, hari itu karena hati saya panas. Saya langsung gas belok sekali kalau kena temboknya. Gitu. Lumayan. Ya, pintu depan dan pintu belakang. Itu kayak itu. Wah, setelah bunyi krek gitu, buka kaca. Wah.
Baru loh, kenapa? Baru nyadar, kenapa gue marah? Waktu saya marah, saya kena penalti. Ya enggak loh, saya keluar duit lagi, saudara. Nah, dan itu nggak kapok tuh, berkali-kali ngalamin seperti itu, ya. Nah, sekarang saya boleh mengajar, memberitahu Bapak Saudara, ketika Anda sedang marah seperti itu, nanti akan terjadi sesuatu yang merugikan Anda. Ya enggak ya? Itu yang disebut orang marah akan dihukum. Ya, kalau Anda nggak mau kena hukuman, berhentilah marah. Amin. Nah, saudara, tadi katakan, begitu juga kalau Anda nggak bisa mengampuni, ya, ketika Anda mulai beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, termasuk pujian penyembahan mungkin, Anda mau persembahkan syukur kepada Tuhan. Amin. Oh, ku bawa kurban syukur ya kepada bab Tuhan baik. Tapi Tuhan bilang, kalau masih ada sesuatu yang teringat-ingat di dalam hatimu tentang orang itu, tanggalkan persembahanmu dulu, berdamailah dengan orang itu, kalau sudah, baru datang kepadaku. Banyak sekali orang-orang yang di gereja menyembah Tuhan. Angkat tangan sampai ke plafon, itu enggak ya? Betul, kalau lompat sampai ke atas kursi itu. Wow, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Adalah sukacita di hatiku. Oh, lagunya gitu. Ku menang, ku menang. Oh, nyanyi-nyanyi baru persembahkan pujian untuk Tuhan. Tapi saudara, sambil mempersembahkan Tuhan gitu, dia masih ingat, si Jono, udah ngajar dia. Si Atio, udah ngajar dia. Si Polan, si Manurung, Horas. Ale. Nah ini. Tapi sambil mempersembahkan pada Tuhan. Anda baca ayat ini. Tanggalkan dulu persembahanmu. Temui orang itu. Kalau orangnya jauh mungkin di Ambon. Telepon dulu. Hei Ale. Apa kabar? Ya, aku ampuni kamu. Baru masuk gereja lagi sambil menyembah Tuhan lagi. Amin. Ya, tanggalkan dulu ya, lalu berdamai, baru kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Amin. Nah, Saudara, malam hari ini kita belajar ya tentang bagaimana hakikat Anda sebagai garam dan terang. Lalu Anda harus bisa mengampuni. Anda harus bisa memaafkan. Saya percaya ini adalah kunci-kunci di mana Tuhan akan membawa Anda terus meningkat lebih lagi. Karena Anda dimerdekakan dari pikiran Taurat. Lalu Anda berpikir secara anugerah. Aku bisa mengampuni, aku bisa memaafkan, aku bisa jadi terang, aku bisa jadi garam, aku berdampak. Bukan karena aku pengen, aku bisa. Tapi karena Dia yang memberikan kemampuan kepadaku. Sehingga aku bisa mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Amin. Oke, Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan part yang ketiga. Ya, bagaimana Tuhan mau kita menjadi berkat. Untuk bisa menjadi berkat, Anda akan dipenuhi berkat lebih dahulu. Amin. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.